Assalamualaikum, kembali lagi berjumpa dengan channel Kisah Abu Nawas. Kali ini kami akan menyajikan sebuah kisah yang akan mengejutkan kita semua. Kisah yang berkait erat dengan hadis qudsi dari kitab Nasyaidul Ibad karya Syekh Syaibuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah satu di antara banyak kisah yang memiliki sebuah hikmah yang sangat besar berkaitan dengan kesombongan dalam amal ibadah. Berikut kisahnya. Suatu hari, seorang pemuda bertemu dengan seorang orang tua buta yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, namun tekun beribadah. Selama ini, ia tidak melakukan apapun kecuali beribadah dan berzikir. Sampai-sampai makan pun ia dapatkan dari semut yang membawa makanan dan masuk ke dalam mulutnya. Kondisi ini berlangsung puluhan tahun lamanya. Mendengar hadirnya si pemuda, orang tua buta itu pun berkata, "Wahai anak muda, tanyakanlah pada Nabi Musa, seperti apa bagus dan indahnya surga yang sudah disiapkan untukku, yang setiap hari beribadah dan menyebut namanya." Pesan orang tua itu kepada sang pemuda. Menerima pesan itu, sang pemuda pun pergi ke tempat Nabi Musa. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang perampok yang sangat kejam. Si perampok ini awalnya akan merampok pemuda tersebut. Namun, ia mengatakan pada perampok bahwa ia mendapat amanah dari seseorang untuk menemui Nabi Musa. Ia pun mengisahkan kondisi orang tua buta itu dan merasa iba. Sang perampok pun merasa sedih dan kemudian ingin bertaubat. "Wahai anak muda, tanyakan juga pada Nabi Musa, apakah dosaku yang telah merampok dan membunuh banyak orang ini dapat diampuni? Apakah aku pantas untuk masuk surga?" Pesannya kepada anak muda itu. Akhirnya pemuda itu pun bertemu dengan Nabi Musa dan menceritakan semua kejadian tersebut. Ia pun menyampaikan amanat pertanyaan dari orang tua yang buta dan perampok yang kejam itu. Nabi Musa pun dengan tegas menjawab, "Orang tua yang buta itu akan masuk neraka dan perampok jahat yang insaf itu akan masuk surga." Kata Nabi Musa membuat kaget si pemuda itu. Kisah ini tentu mengingatkan kita semua agar tidak sombong pada amal ibadah yang kita lakukan, dengan merasa yakin bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, karena hal ini jelas telah mendahului kehendak Allah. Orang tua buta tadi tidak ingat kalau yang menjalankan semut ke mulutnya adalah Allah. Ia juga lupa kalau yang memberikan nafas kehidupan adalah Allah. Ia hanya ingat dan bangga kepada amal ibadahnya saja. Sementara sang perampok yang insyaf mendapat hidayah dari Allah dan benar-benar menjadi takut atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Tidak ada yang tahu hidayah dari Allah kapan dan kepada siapa diberikan.